Karena itu belajar dharma ini perlu tahu, mengerti, dan menjadi. Nah, banyak orang tahu belum tentu mengerti. Banyak orang yang mengerti belum tentu menjadi. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Makhluk apapun yang berkumpul di sini, yang datang dari 10 penjuru dunia, yang berasal dari air, dari darat, dari puncak gunung, dari atas pohon, maupun yang datang dari ruang angkasa. Makhluk-makhluk yang berkaki 2, berkaki 4, berkaki banyak, maupun yang tidak berkaki, yang lahir melalui kandungan, melalui telur, melalui lembab, maupun yang lahir spontan secara langsung. Tanpa kecuali, semoga semuanya turut mendapatkan kebajikan dan kebahagiaan. Kini waktunya mendengarkan ajaran dengan hormat. Sang Buddha mengajarkan, oh para makhluk, bersahabatlah, berbahagialah, perhatikanlah umat manusia dengan cinta kasih. Lindungilah mereka dengan tekun, sebagaimana mereka melakukan penghormatan, memberikan sesajian, mengaturkan sesembahan kepadamu siang atau malam. Bumi langit ini seperti ayah ibu, memberikan yang terbaik, melindungi anak-anaknya, memancarkan pikiran kasih sayangnya tanpa batas, ke atas, ke bawah, ke samping dan sekeliling, serta berpesan. Pesan-pesannya, jaga baik-baik kekayaan alam. Gunakan dengan hati-hati warisan harta bumi. Jangan menipu, jangan menghina, jangan karena marah dan benci mengharap orang lain celaka. Karena itu semua hanya akan menjadi sebab-sebab bencana. Pesan lainnya, orang bodoh kalah dengan orang pintar. Orang pintar kalah dengan orang licik. Orang licik kalah dengan orang jahat. Yang tidak terkalahkan orang-orang beruntung. Keberuntungan itu buah dari kebajikan. Kebajikan gemar berdana, memiliki moral yang baik, mempunyai pengendalian diri. Itulah kebajikan sejati bagi kaum pria maupun wanita. Pesan lainnya, kalau engkau orang miskin, jangan melawan orang kaya. Kalau engkau orang kaya, jadilah dermawan yang tidak melawan penguasa. Kalau engkau menjadi penguasa, jangan merusak negara, jangan merusak agama, jangan merusak alam semesta. Karena itu semua hanya akan menjadi kehancuran bersama-sama. Doa-doanya, semoga hujan turun tepat pada musimnya. Semoga tanaman tumbuh subur dan berbuahnya lebat. Semoga dunia maju, pesat dan damai. Semoga pemerintah berlaku
lurus. Semoga para pejabat, para birokrat, para aparat mau bertirakat. Semoga para penjahat segera bertobat. Semoga para agamawan tidak kehilangan kemuliaan. Semoga para ilmuwan tidak kehilangan kecerdasan. Semoga para siswa, pelajar, mahasiswa, muda-mudi tidak kehilangan kemoralan. Semoga aneka bencana yang melanda bangsa dan negeri ini, juga negeri-negeri di muka bumi lainnya, segera berakhir selesai. Semoga para korban segera mendapat pertolongan. Semoga semua makhluk berbahagia. Namo Buddhaya. Saudara-saudara, terimalah salam Buddha saya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Belum sarapan ini. Kenapa saya mengulang-ulang ini? Harap tahu. Kalau Pak Siddhartha ini mesti ingat. Ini Pak Siddhartha ini bapak saya ini. Umurnya sudah 80 lebih. Itu tokoh Buddhis. Satu kata Namo Buddhaya ini diperjuangkan dari tahun 75. Diterima oleh negara. Presiden Republik Indonesia mengucapkan Namo Buddhaya yang pertama itu tahun 95. Dari tahun 75 sampai tahun 95 itu berapa tahun? 20 tahun. Kita mengucapkan Namo Buddhaya itu dulu dicurigai. Akhirnya Wesak di JCC. Waktu itu Pak Harto, presidennya Pak Harto. Pak Harto hadir dan mengucapkan salam Buddhis, Namo Buddhaya. Begitu mahalnya, begitu keramatnya, begitu pentingnya Namo Buddhaya ini. Makanya saya di mana-mana mengucapkan Namo Buddhaya. Tidak saya tambahi apa-apa. Bukan salah atau benar, tapi mengingat nilainya itu. Meskipun kalau di umum saya malah tidak mengucapkan salam agama-agama. Biar negeri ini tidak menjadi negeri agama. Saya mengucapkan salam kebangsaan, bangsa Indonesia merdeka. Ini orang Indonesia bukan ini. Merdeka. 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 Kita bangsa Indonesia ini punya salam, salamnya merdeka. Kalau yang lain salam agama ya untuk agama kita sendiri. Makanya saya di kampus-kampus, di tempat-tempat umum, saya mengucapkan salam kebangsaan bangsa Indonesia. Saya merasa sebagai bangsa Indonesia. Saya keliling dunia, saya tetap sebagai orang Indonesia. Berbicara dengan bahasa Indonesia. Maka kalau salam kebangsaan Indonesia itu sampai lupa tidak diucapkan, bisa kehilangan negara Indonesia loh kita ini. Merdeka! Lalu doa. Bangsa Indonesia ini punya doa. Doanya apa? Indonesia Raya. Maka ketika Indonesia Raya itu sudah mulai tidak dinyanyikan, mulai dilupakan, tujuannya apa? Biar orang Indonesia lupa dengan Indonesia. Nah kalau sudah lupa,
Dia lupa punya negara. Negaranya bisa diambil orang. Kamu mau tinggal di mana? Nah, karena itu doanya bangsa Indonesia adalah Indonesia Raya. Di dalamnya ada satu kata yang penting. Dan itu tidak ditemukan di negara-negara lain. Bangunlah badannya, bangunlah jiwanya. Jadi kita itu tidak hanya membangun badan, tetapi juga harus membangun jiwa. Karena kita hidup itu terdiri dari 3 lapisan. Raga, pikir, jiwa. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya ingat-ingat dari tadi itu. Sejak wihara ini mulai dibangun dari tanah kosong, saya sudah sering ke sini, sampai jadi sampai sekarang ini. Kalau tidak salah ingat, saya baru pertama kali Dhammadesana di wihara ini untuk kebaktian. Tapi kalau pelantikan mahasiswa Prasmul ya berapa kali, ya, tiap kali pelantikan pengurus baru di Widyudhamma, nah, saya selalu melantik bocah-bocah itu. Tapi untuk kebaktian mingguan yang seperti ini, ingat saya baru pertama kali. Karena itu saya belum tahu tradisi budayanya di wihara ini seperti apa dan bagaimana. Tadi juga tidak ada yang briefing, tidak ada yang mengajari saya. Jadi kalau saya tidak sesuai dengan tradisi budaya di wihara ini, ya memang saya belum diajari, saya juga belum tahu. Ya kalau saya dianggap salah, diberi atau tidak diberi, saya minta maaf. Minta itu hak saya, memberi hak sampean. Karena di mana-mana itu masing-masing mempunyai tradisi dan budaya. Agama itu juga tradisi dan budaya. Karena itu saya sering mendengar, Bante, itu orang tua saya umat tradisi. Bante itu orang tradisi, lah kamu orang apa? Karena itulah Bapak Ibu sekalian, karena saya pertama kali ya ada yang salah mungkin ya, nggak sesuai dengan tradisi budaya di sini. Sekali lagi diberi dan diberi, tetap saya minta maaf. Saya memenuhi permintaan untuk pagi hari ini. Saya tidak ahli agama, juga bukan sarjana agama. Saya hanya salah satu orang yang belajar beragama. Belajar praktek beragama. Apalagi agama Buddha. Dan dari yang saya pelajari, bahwa ternyata agama Buddha itu beda dengan Buddha Dharma. Harap dicatat, agama Buddha berbeda dengan Buddha Dharma.
Di dalam Buddha Dharma ada agama Buddha. Tapi di dalam agama Buddha belum tentu ada Buddha Dharma. Saya harap saudara-saudara mengerti bedanya agama Buddha dan Buddha Dharma ini. Kalau saya berbicara di luar wihara, sudah selalu. Tapi di dalam wihara, apalagi di sini, mungkin ini baru pertama kali. Jadi kalau sampean tidak mengerti, nanti kalah pengertiannya dengan orang-orang yang tidak wihara. Mereka sudah banyak yang tahu bedanya agama Buddha dengan Buddha Dharma. Kalau saya Zoom, saya seminar, nanti dari sini saya ke kampus Jawa PK, Presiden University, berbicara tidak dengan umat Buddha. Mereka lebih Buddhis dari umat Buddha. Apa yang saya sampaikan, bedanya agama Buddha dengan Buddha Dharma. Kalau sampean pengen ngerti, ya nanti kalau ada kebaktian lagi dan saya boleh datang lagi. Tapi kalau enggak ya tarik di tempat lain. Yang kedua Bapak Ibu sekalian. Kita beragama, berbuddha dharma. Lalu dharma ini dicari, ditemukan, lalu diajarkan, kemudian juga dipraktekkan oleh dari Pangeran Siddhartha, mulai mencari, kemudian bertapa menjadi Pertapa Siddhartha Gautama, kemudian mencapai sebagai Siddhartha Buddha Gautama. Apa tujuannya? Banyak yang belum paham dengan tujuan utama dalam kita melakukan itu. Lalu tujuannya apa Bante? Dari yang saya tahu, tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup. Kualitas hidup. Itulah tujuan utama. Maka meskipun dia bergelut, sudah bergiat dengan puluh tahun, tetapi kalau kualitas hidupnya tidak meningkat, berarti dia belum dapat manfaat. Lalu kualitas hidup yang bagaimana Bante? Yang saya tahu, kualitas hidup itu ada 5 peringkat dengan bahasa puisi yang enak didengar, mudah diucapkan, bisa dibawa kemana-mana setiap saat. 5 peringkat kualitas hidup dan kehidupan itu kalau diucapkan dengan bahasa puisi, 1 namanya seksual, yang kedua namanya intelektual, yang ketiga namanya finansial, yang keempat namanya sosial, dan yang kelima namanya spiritual.
Maka kalau kita hidup tidak punya tujuan, tidak jelas apa yang kita harus capai, itulah yang hidup sering merasa hampa, kosong, frustrasi, bahkan sampai bunuh diri. Karena kita tidak tahu, seperti melakukan perjalanan tujuannya kemana. Kita tidak tahu mana yang akan dituju, apa yang harus dicapai, dan bagaimana caranya menuju dan mencapai itu. Dan setelah mencapai kayak apa. Semua tidak tahu. Nah itulah makanya banyak orang yang hidup itu hanya dijalani turun-temurun. Tapi kualitas hidupnya tidak meningkat. Seksual itu apa, Bante? Hidup itu pada dasarnya hanya makan, minum, tidur, berkembang biak. Nah kalau mau meningkat, Bante, tidak hanya berkembang biak, tetapi juga berkembang baik. Nah untuk menjadi baik, untuk menjadi meningkat itu apa, Bante? Butuh pendidikan, butuh ilmu. Maka setelah seksual, kebutuhan yang kedua adalah intelektual. Dengan mempunyai keilmuan, keterampilan, memberikan ruang bergerak yang lebih longgar, lebih luas, bahkan juga keberuntungannya. Orang kalau bekerja pakai otot berbeda dengan bekerja pakai otak. Pakai otot, keringet sak jagung-jagung, jadi kuli panggul, bayarannya 5.000. Tapi dengan otak, cukup dengan ujung ballpoint, irik-irik 5 miliar. Tapi biasanya penghasilan finansial ini bisa mengubah watak jiwa kepribadian seseorang. Dulu ketika masih sekeng, belum punya apa-apa, masih susah. Hari-hari mikirnya besok makan apa. Begitu mulai mampu, mikirnya lain, besok makan di mana. Karena sudah punya pilihan. Tapi begitu sudah punya semuanya, lain lagi, besok makan siapa. Itulah makanya kalau hidup hanya sibuk dengan urusan mulut, urusan perut, nggak ada bedanya dengan makhluk lainnya. Meskipun kakinya 2, tapi nggak ada bedanya dengan yang kakinya 4, kakinya banyak. Yang membedakan makhluk berkaki 2 dengan berkaki 4, ya kualitasnya. Kualitas seperti apa, Bante? Kalau hidup sudah mau memperhatikan hidup yang lain, baru namanya makhluk sosial. Dan dari sosial itulah mempunyai jalan terbuka menuju ke spiritual. Spiritual adalah kualitas hidup yang tinggi. Kalau dibentuk skema atau sketsa atau bentuk seperti segitiga sama sisi, seperti stupa, seperti piramid. Kalau diiris-iris horizontal, tiap lapisan inilah menggambarkan kualitas hidup dan kehidupan. Karena itu mari dalam hidupan ini kita memastikan tujuan hidup kita itu apa dan bagaimana cara memperjuangkan. Nanti kalau sudah sampai,
kita akan merasakan. Karena itu belajar dharma ini perlu tahu, mengerti, dan menjadi. Nah, banyak orang tahu belum tentu mengerti. Banyak orang yang mengerti belum tentu menjadi. Maka meskipun khotbahnya muluk-muluk, rumah tangga sendiri remuk. Tokoh Buddhis anaknya malah tidak Buddhis. Itu yang membuat agama Buddha setiap tahun yang bertambah kurangnya. Ini harus jadi pemikiran. Nah, karena itu setelah tahu, mengerti, harus menjadi. Menjadi itu sudah menjadi. Nah, Bapak sekalian yang terakhir, lalu bagaimana menilai Bante? Kan ini menjadi barang. Barang kan bisa dinilai, bisa diukur baik. Karena itu selain mengukur orang lain, mari kita juga mengukur diri kita sendiri. Banyak orang hanya mengukur orang lain, tapi tidak pernah mengukur dirinya sendiri. Karena memang yang tidak mudah itu melihat dirinya sendiri. Bahasa Belanda kuno yang tidak ada terjemahnya, noleh ditoke dewe, itu angel itu. Jakarta tidak ngerti, syukur tidak ngerti. Ada bahasa Belanda kuno, noleh ditoke dewe. Itu namanya mengukur diri kita sendiri. Bapak Ibu sekalian, lalu bagaimana alat ukur ini? Sementara mengukur seseorang itu hanya ketika masih hidup. Diukur dari status sosialnya, dari atribut-atribut sosialnya, dari penampilannya. Kalau jamnya Rolex, wah itu pasti tahu harganya berapa ratus juta. Meskipun jamnya Rolex, tapi orang tidak pernah tepat waktu. Nah, gitu kan. Tapi menilai seseorang ketika masih hidup kan berubah-ubah. Hari ini jutawan, mungkin besok jadi kerewan. Hari ini mungkin menjadi terpelajar. Mungkin berapa hari kemudian menjadi kurang ajar. Bisa. Karena itulah ada yang tidak setuju menilai seseorang ketika orang masih hidup. Maka menilai seseorang yang pasti tidak akan berubah lagi, tunggu nanti sesudah mati. Pada hari kematiannya itulah menjadi alat ukur orang ini baik atau tidak baik. Kalau orangnya yang meninggal ini baik, itu banyak yang menyambut, banyak yang memperhatikan, banyak yang memberi ucapan, banyak yang menangis. Tandanya orang itu baik. Maka biar kelihatan baik, ya ditangisi. Kalau sendiri tidak cukup nangis, sewa grup tangis. Tapi ini juga dibantah. Kalau menilai seseorang, nunggu nanti sesudah mati. Nah kalau dia nggak mati-mati, kapan menilainya? Lah kalau keburu mati, belum sempat dinilai. Lalu dharma bagaimana menilai seseorang ini bisa dari selama hidupnya, bahkan nanti hingga sesudah kematiannya. Lalu alat ukurnya Bante seperti apa? Kalau tadi itu kualitasnya, apa seksual, intelektual, finansial, sosial, atau spiritual. Ini ada alat penilaiannya. Nah, saya akan berbagi dari apa yang saya dapat. Menilai seseorang secara dharma itu ada 3 alat ukur. Termometernya 3, barometernya 3. 1 namanya miraga. Yang kedua mirasa.
Yang ketiga mirama. Jadi miraga, mirama, mirasa. Miraga itu apa Bante? Menilai seseorang dari fisiknya, dari penampilannya, dari fashionnya. Kayak tadi itu sementara menilai orang, wah ini pinjaman apa cicilan itu kan. Bahkan ada ilmu khusus untuk membaca fisik ini. Ada yang mengatakan guamia. Kalau dalam Jawanologi namanya katuranggan. Bentuk telinga itu ada wataknya. Jadi kalau sampean bisa tahu ilmu ini, melihat seseorang, begitu melihat sosok tubuhnya 80% valid. Apa Bante bisa? Bisa. Ini ilmu. Kalau sampai mau belajar, silahkan wani piro. Tak ajari. Bante bisa melihat orang? Bisa. Kalau tidak percaya, lihat itu orang. Kalau ada orang matanya merah. Itu kalau tidak ngantuk, sakit mata. Gampang tuh melihat orang. Jadi bentuk telinga, bentuk apa, bentuk mata, hidung, alis, bibir, pundak, bahu, jari. Semua ini ada angka penilaiannya. Itulah makanya Sang Buddha menjadi manusia sempurna. Dilihat dari mana? Dari bentuk fisikalnya. Karena itulah kemudian ada upaya-upaya upgrading. Jadi kalau hidung kira-kira mancung ke dalam, di-upgrade biar kelihatan mancung keluar. Contohnya itu. Janggut, biar menjadi janggut hoki, dioperasi 10 kali. Tambah penyok gitu kan. Karena saya ingat betul Pak Siddhartha, waktu kita di Buddha Meta, ada orang malam-malam jam 11 itu datang. Menangis-menangis. Saya sendiri di wihara itu. Menangis jam 11 datang, apa maksudnya? Minta kepada Bante, minta petunjuk bagaimana caranya bunuh diri yang enak. Gara-gara dia itu gagal operasi hidung. Biar hidungnya bagus. Tetapi menilai seseorang dari fisik, meskipun sudah proporsional, bentuk matanya sempurna, telinganya sempurna, hidungnya sempurna, belum cukup. Maka menilai seseorang yang kedua yaitu mirama. Caranya bergerak-gerik, caranya berinteraktif. Ini orang terpelajar apa kurang ajar, itu bisa dikelihatan dari caranya bergerak-gerik. Cara duduk, cara jalan, cara ini seperti ini. Ini kan ada beberapa yang pakai kaos oblong. Ya toh? Ini nggak bisa dibedakan. Ini orang mau sembahyang, mau kebaktian, mau ketemu Tuhan, atau pulang dari sawah. Tidak kelihatan. Tapi kalau ke gereja, kelihatan. Dia pakai dasi, celananya setrikaan, sepatunya mengkilat, lalat hingga kepleset. Kelihatan. Dia pakai kopiah, manggil sajadah, tahu itu mau ke masjid. Pakai tutup kepala, pakai ikat pinggang, nyuhun buah-buahan, tahu dia itu mau ke pura. Tapi orang Buddha tidak kelihatan ini mau kemana. Gitu? Ini penampilan dan gerak-gerik menjadi alat ukur seseorang. Karena itu kemudian ada sekolah kepribadian biar ngomongnya bagus. Khotbah juga, saudara-saudara sekalian. Ibu-ibu pulang dari pasarnya. Dari mana, Ci? Dari pasar. Pasar sekarang ini beda dengan dulu. Kalau dulu itu ke pasar, itu bawa duit 100.000 sudah ada belanja 1 keranjang. Tapi sekarang ini loh Dek, bawa uang 1 juta, belum dapat apa-apa. Pokoknya beda dengan dulu. Kenapa? Karena cincinnya baru. Itulah caranya bergerak-gerik.
Karena itu kalau sudah mengenal sekolah kepribadian, cara duduk, cara jalan, cara makan, cara senyum, cara kedip mata, semua diarahkan. Tapi belum cukup. Menilai seseorang dari penampilannya yang proporsional, gerak-geriknya yang gemulai, suara yang lembut, membuat orang manggut. Tapi ternyata itu halusnya lumut air. Selain bikin kotor, buat orang kepleset. Berapa banyak orang yang kepleset dari kata-kata yang lembut, halus. Tak mau dengan kata-kata kasar. Ternyata meskipun kasar, kasarnya parut kelapa. Berguna. Sampai tahu kelapa, diparut, diperes, keluar santan, dimasak jadi minyak. Tapi memang parut kelapa itu kasar. Tidak apa-apa. Kasarnya parut kelapa. Daripada halusnya lumut. Bikin orang kepleset saja. Nah karena itu ada penelitian ketiga namanya mirasa. Mirasa itu cara mengungkapkan isi hati. Namanya mirasa. Nah karena itulah Bapak Ibu sekalian kita hidup yang juga diangkat di Indonesia Raya. Bangunlah badannya, bangunlah jiwanya. Karena ternyata kita itu hidup terdiri raga, pikir, jiwa. Cara menilainya miraga, mirama, mirasa. Karena itu orang-orang yang sudah mencapai kualitas hidup, maka bisa juga dinilai dari cara mengungkapkan isi hati, yaitu rasa. Karena itu kalau di luar sana ada orang olahraga, kalau di dapur ada orang olah-olah, masak. Nah di kehidupan ini kita diajarkan dan dianjurkan namanya olah rasa. Sebelum masakan kita disuguhkan kepada tamu, lebih dulu dicicipi sampai menemukan rasa yang nyamleng, yang hauce, yang enak. Sehingga orang nanti makannya juga enak. Karena itulah menilai seseorang dengan miraga, mirama, mirasa. Tidak hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk diri kita sendiri. Sehingga kita itu bisa mengukur diri kita sendiri. Bagaimana ini? Tidak usah tanya kepada orang lain. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Semoga berkah Tiratna selalu bersama kita. Sabi Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.